Proyek pedestrian Kota Nganjuk akhirnya selesai. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, patut kita mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk yang telah berusaha merubah wajah Nganjuk lebih baik lagi. Jaya Stamba merupakan tugu kemenangan yang berada di titik nol Kabupaten Nganjuk telah memberikan kebanggaan baru pada warga masyarakat Nganjuk. Proyek yang menelan anggaran sekitar 23 miliar ini sekarang sudah dalam masa perawatan, tentu masih banyak perbaikan yang harus segera dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Agus Suharsono, salah satu warga peduli pembangunan Nganjuk yang tidak rela pembangunan yang telah menelan anggaran besar ini dikerjakan asal-asalan. Sebagai masyarakat Nganjuk yang peduli dengan pembangunan trotoar di Ayani Nganjuk ini ingin agar trotoar di sini itu bagus karena di sini akan menjadikan ikon kota Nganjuk. Sebenarnya ada tendensi Mas dengan masalah ini, apa hanya ingin Nganjuk lebih baik lagi? Kalau saya sebagai masyarakat nggak ada tendensi Mas, hanya ingin agar pembangunan itu bagus, gak amburadul. Kayak contohnya saja ini tiang listrik aja masangnya nggak karuan, terus lampu-lampu di atas ada airnya, terus pemasangan keramik ini angger tonoto gitu, nggak ada motif-motifnya apa-apa. Terus untuk itu lampu-lampu itu kabelnya juga masih banyak yang ada yang keluar, jadi bahaya. Terutama untuk tiang listrik kemarin sudah ada yang roboh, jadi harap diperbaiki lagi. Kalau saya itu senang Mas, pembangunan di Nganjuk ini bisa maju pesat, terutama untuk kepemimpinan baru ini biar ada beda sama yang kemarin. Terus supaya Nganjuk menjadi lebih indah, lebih bagus, lebih terkenal karena mempunyai ikon untuk Kabupaten Nganjuk yang selama ini kurang terkenal, yang dikenal hanya Sedudo saja. Nah sekarang ada prasasti Jaya Stamba, nah itu kan bisa membuat Nganjuk jadi Kepala Dinas EPRKPP Kabupaten Nganjuk, Agus Prihanedi, saat dikonfirmasi mengatakan sangat berterima kasih atas kepedulian warga Nganjuk untuk memberikan masukan dan saran agar segera bisa ditangani. Terima kasih terkait dengan kegiatan proyek pedestrian itu sudah selesai dan kemarin itu juga sudah diperiksa oleh BPK terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai, dan tentunya hasilnya apa yang nanti dari BPK itu akan kami penuhi. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nganjuk, saran masukan kepada kami ketika masih adanya pekerjaan yang kurang di pedestrian, tentunya ini akan kami lakukan koordinasi terus-menerus dengan pihak rekanan penyedia. Dalam masa pemeliharaan ini kita maksimalkan sehingga pedestrian mulai dari jembatan Ploso sampai Tugu Selatan Alun-Alun ini ada perbaikan-perbaikan yang dirasa kurang. Jadi contoh seperti yang ada di Tugu Alun-Alun, dan memang lampu itu idealnya dipasang di bawah sehingga siapapun yang berminat itu tentunya juga akan mudah untuk mengambilnya gitu. Tapi saya yakin dengan keikutsertaan masyarakat semuanya untuk menjaga itu, insya Allah pencurian-pencurian tidak akan terjadi lagi. Lalu yang berikutnya kami juga sampaikan bahwa pernah satu kali itu ada tiang yang ambruk, dan berdasarkan hasil CCTV dari toko Jaya Raya itu memang ada kendaraan yang menyangkut kabel yang melintang sehingga sampai gantol di tiang listrik itu, LPGU itu, dan akhirnya itu ambruk. Dapatnya sekali lagi pedestrian ini
bisa berfungsi sebagaimana fungsinya. Jadi kalau misalkan trotoar itu jangan dipakai untuk parkir mobil, jangan dipakai untuk misalkan jemur kacang dan seterusnya. Nah, kita fungsikan. Jadi kalau misalkan Selumbung Timur, Selumbung Barat itu nanti ada jualan, ada ornamen lampu-lampu ini kita jaga. Barangkali itu mudah-mudahan dengan selesainya pedestrian ini nanti sekali lagi akan memberikan warna lain untuk Kabupaten Nganjuk agar lebih cantik lagi dan sekaligus bisa membangkitkan wisata baru di Kota Nganjuk. Terima kasih. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk saling menjaga agar kawasan pedestrian ini menjadi kawasan yang nyaman, indah, dan tentu mengundang daya tarik wisata tersendiri bagi masyarakat luar Kota Nganjuk. Dari Nganjuk, Radian Netral 7 melaporkan.